Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di Masjid Nusrat Razia ini untuk mengikuti kajian rutin fikih muamalah yang seperti biasa dilaksanakan pada setiap ahad sore pada asar sekitar pukul 4 hingga selesai. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab halal haram bisnis online yang ditulis oleh Ustadz Aminul Bait, yang pada kesempatan hari kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai jasa titip, just tip. Alhamdulillah Ustadz pengampu kita, Ustadz Abu Kuswoyo sudah hadir. Untuk itu mari kita rapatkan barisan, rapatkan softnya untuk mengikuti kajian ini agar lebih bisa diikuti dengan baik. Karena Ustadz sudah rawuh, sudah datang, mari kita dengarkan kajian dari beliau. Apa itu Ustadz? Jazakumullahu khairan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita pada kitab Halal Haram Bisnis Online karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu jalla wa ala. Dan jamaah sekalian, di kesempatan sore yang mulia ini kita masuk pembahasan seputar just tip, jasa titip. Dan jamaah sekalian, akad seperti ini sekali lagi penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena banyak sebagian dari kita sudah mempraktekkan, sudah mengamalkan. Bahkan mungkin kita pernah sekali atau dua kali repeat, tolong pendidikan ini dan itu. Maka penting bagi kita sekalian untuk membahas apakah akad seperti ini dibolehkan, atau misalkan akad ini tidak boleh, atau boleh dengan catatan ini dan itu. Akadnya inilah insyaallah kita akan bahas di kesempatan sore yang mulia ini. Kalau mu'allif hafizahullah jalla wa ala, penulis kitab mengatakan just tip adalah sebuah layanan titip belanja yang banyak dikelola secara personal, terutama di Jabodetabek. Sekitar 2016 fenomena just tip mulai muncul di tanah air. Pada prinsipnya just tip ini adalah pihak yang membantu membelikan produk pesanan pembeli dengan memasang tarif murah. Jadi dari sini jamaah kita paham ya. Jadi just tip itu jasa kita memberikan barang yang dipesan oleh pembeli. Nama just tip. Tradisi just tip sebenarnya sudah lama ada di masyarakat kita. Hanya saja istilah ini baru mencuat belakangan. Dulu just tip hanya terbatas antar orang yang sudah saling kenal saja. Misalnya si A dan si B berasal dari Lamongan. Suatu ketika si A berangkat ke Jogja untuk urusan selama 1 pekan. Ketika si A hendak balik, si B titip dibelikan belangkon dan nanti akan diganti plus biaya fee titip barang. Dan untuk saat ini just tip lebih meluas. Tidak hanya terbatas kenalan, tapi sudah ditawarkan ke semua kalangan. Seorang bisa menawarkan jasa titip di Facebook atau medsos lainnya. Dan tarifnya bisa berbeda-beda sesuai kesepakatan. Nah, ini sudah akad yang masyhur ataupun lumrah ya. Dan sudah banyak dipraktekkan. Dari skema just tip di atas, kita bisa memahami skema akad
yang dilakukan adalah wakalah bil ujrah, menjadi wakil orang lain dengan upah tertentu. Bahasa Arabnya istilah wakalah bil ujrah. Wakalah, wakil bil ujrah, tetapi tidak dikasih upah. Jadi wakil dikasih upah. Dan dalam transaksi ini hanya melibatkan dua orang. Yang pertama penyedia jasa layanan titip beli barang, ya, statusnya sebagai wakil. Yang kedua orang yang titip beli, ya, pihak yang diwakili, ya, pihak yang diwakili. Ya. Dan masalahnya ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan manusia sendirian. Karena itu dia butuh tenaga orang lain untuk membantunya. Disitulah syariat memberikan kemudahan dengan adanya akad wakalah atau mewakilkan. Hanya saja orang yang melakukan tugas yang kita inginkan terkadang harus dibayar. Enggak semua orang mau nolong kita dalam artian ya gratis ya. Ada yang mungkin gratis, ada yang mungkin jamaah minta ya fee ya, ataupun imbal ataupun ya bayaran jasanya. Dalam hal ini syariat membolehkan wakalah bil ujurah, menyuruh orang lain dengan bayar tertentu, boleh, tidak masalah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya wakalah bil ujurah itu dibolehkan, yang pertama dalam firman Allah Jalla wa Ala yang mengisahkan Ashabul Kahfi yang tertidur selama 300 tahun di dalam gua. Ya. Bahkan 300 tahun lebihnya. Pada saat terbangun mereka mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota dalam rangka memberikan ya makan. Yang jumlah mereka itu 7 orang, kemudian setelah terbangun mereka menuju 1 orang untuk beli makanan di kota. Mereka mengatakan fab'athu ahadakum biwalikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman fal ya'tikum birizqin minhu. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Ya, jadi jamaah Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang mewakilkan kepada salah satu di antara mereka untuk memberi makanan di kota. Nah, sehingga ini menunjukkan ya, bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk memberikan makanan. Berarti ini ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya wakalah itu dibolehkan. Ya, wakalah itu dibolehkan. Sebagaimana akad wakalah dibolehkan, maka dibolehkan pula mengambil upah dari transaksi tersebut sebagai imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan. Ya, karena ingat ya, jual beli jasa itu dianggap halal. Pertama, jasanya mubah. Yang kedua, tidak membantu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kalau dua hal ini jemaah terpenuhi, maka ya, upahnya halal. Upahnya halal. Kalau pertama sudah terpenuhi, misalkan jasanya haram, ya jelas haram. Jasanya halal, tetapi ternyata membantu orang untuk berbuat maksiat, ya haram, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Adapun ini jamaah sekalian, kalau murni misalkan jasanya jelas mubah, kemudian tidak membantu untuk berbuat maksiat, maka hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Jadi jamaah ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wakalah itu dibolehkan. Ya, karena Ashabul Kahfi mengutus salah seorang dari mereka untuk memberi makanan. Ya, jadi yang pergi itulah pihak yang menjadi wakil. Yang diwakili adalah 6 orang. Dalil yang kedua jamaah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu agar dibelikan seekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ingin membeli seekor kambing. Kemudian dia mewakilkan kepada sahabat yang namanya Urwah Al-Bariki. Dikasihlah 1 dinar. Kemudian Urwah pergi mencari kambing.
Dan ternyata jamaah sekalian, Masya Allah, ya, Urwah termasuk sahabat yang pandai menawar. Sehingga dengan 1 dinar ternyata dapat 2 ekor kambing. Ketika dibawa pulang, di tengah perjalanan ada yang nawar. Dan beliau juga orang yang pandai menjual. Ternyata 1 kambing laku 1 dinar. Sehingga beliau pulang dengan membawa apa? 1 dinar plus 1 ekor kambing. Ya, keuntungan 100%. Ya, keuntungan 100%. Nah, sehingga jamaah sekalian dari sini juga sama ya. Nabi mewakilkan kepada sahabat Urwah Al-Bariki. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya wakalah itu dibolehkan. Ya, perwakilan ya, atau wakalah itu dibolehkan. Bahkan ketika beliau datangkan kepada Nabi SAW, Nabi merestui apa yang dilakukan oleh Urwah. Dan beliau berdoa, Allahumma barik lahu fi safqati yaminihi. Ya Allah, berkailah perdagangan yang dilakukan oleh Urwah. Bahkan dikisahkan jemaah, Urwah seandainya ngambil tanah kemudian ditawarkan ke orang, itu bisa laku. Ambil tanah, siapa yang mau beli? Laku jemaah. Itu berkat doa Nabi. Ya, kalau seandainya ada tanah pernah dipegang oleh sahabat, kira-kira laku tidak zaman kita nyawa? Oh, laku jemaah. Laku sahih. Jangankan tanah yang dipegang, rambut atau bekas ya kukunya, mungkin kalau diperjualbelikan juga banyak yang beli ya, banyak yang beli seperti itu jemaah. Walaupun kadang-kadang banyak keyakinan yang menyimpang ya, keyakinan yang menyimpang. Ya. Sehingga jemaah dalam 2 dalil di atas memang tidak disebutkan upah untuk yang dititipi. Meskipun andai keduanya meminta upah di awal, itu diperbolehkan. Boleh. Dan di atas juga menyebutkan bahwa orang yang dititipi telah diberi uang oleh orang yang dititip. Jadi artinya jemaah, orang yang dititipi dikasih uang dulu. Kasus Urwah juga sama, Nabi berikan uang dulu. Sama. Itu pula Ashabul Kahfi. Jadi yang jadi wakil dikasih uang dulu. Dikasih uang dulu. Karena hakikat dari wakalah bil ujurah adalah jual beli jasa dan layan. Sementara hukum asal jual beli adalah mubah. Karena maksud bagaimana ilustrasinya kita lihat. Ya, ilustrasi just tip. Berikut ilustrasi skema just tip. Pihak wakil. Dilihatnya di footnote. Untuk selanjutnya saya kata penulis kitab, untuk selanjutnya saya menyebut penyedia layanan just tip sebagai pihak wakil. Sementara A sebagai pemesan barang saya sebut klien. Ya, jadi istilahnya sudah beda. Ya. Wakil menawarkan di medsos kepada siapapun untuk memesan dibelikan barang yang telah dia pajang di medsos. Misalnya tas albino, kemudian si A klien yang berada di Jogja tertarik untuk membeli tas albino tersebut. Ada 2 model transaksi yang bisa dilakukan. Yang pertama, si A atau klien mengirim uang seharga tas albino berikut biaya kirimnya dan upah yang diminta pihak wakil. Skema seperti ini diperbolehkan. Tidak ada unsur larangan apapun dalam akad ini. Murni jual beli jasa atau wakalah bil ujrah. Ya. Jadi langsung kirim uangnya plus apa? Ongkir kemudian jasa titipnya. Maka ini murni boleh, tidak masalah. Boleh. Anda mau ke Jogja. Anda mau titip enggak? Oh ya, Anda mau titip, tolong ya belikan tas. Oh, uangnya mana? Oh, tasnya harga 100.000. Ya, nanti ongkos kirimnya 10.000. Kemudian jasa memberikannya 10.000. Ya sudah, berarti 120.000. Ini boleh jemaah, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Yang kedua, pihak wakil langsung membelikan tas albino itu dengan uang pribadinya. Jadi klien ditalangi terlebih dahulu atau diutangi terlebih dahulu. Ya. Bedanya dengan yang pertama, dalam skema kedua ini melibatkan akad utang, di mana pihak wakil memberikan dana talangan untuk membeli tas albino sebelum klien mengirimkan uang. Dan kita memahami talangan itu adalah utang. Setelah tas dibelikan sebelum dikirim, pihak wakil meminta klien untuk membayar.
Yang pertama jemaah, harga tas yang dipesan sesuai nilai yang tertera dalam nota. Dalam hal ini pihak wakil sama sekali tidak melebihkan harga tas albino sedikit pun. Yang kedua, biaya kirim tas albino. Yang ketiga, jasa pembelian tas albino. Di sini pihak wakil mendapatkan keuntungan. Berdasarkan keterangan di atas, ada dua akad yang dilakukan antara klien dengan wakil. Yang pertama, akad jual beli jasa wakalah untuk pembelian tas albino. Akad inilah yang menjadi tujuan utama kedua belah pihak. Jadi dibelikan apa? Tas. Tujuan utama klien adalah mendapat layanan membelikan barang yang diinginkan. Sebagaimana pula yang menjadi tujuan utama pihak wakil adalah mendapatkan upah membelikan barang yang dipesan. Yang kedua, akad utang atau talangan. Akad ini bukan tujuan utama dalam just tip. Bisa kita sebut akad utang ini hanya efek samping dari akad yang pertama. Keduanya sama sekali tidak memiliki maksud untuk itu. Akad utang dilakukan untuk alasan praktis karena bisa jadi klien tidak bisa segera transfer sehingga pihak wakil membelikan terlebih dahulu. Jadi skemanya seperti ini di bawah ya. Akad jual beli jasa beli barang ini wakalah bil ujroh dan ini tujuan utama. Adapun utang talangan bukan tujuan utama akad. Jadi hanya efek samping saja. Lalu mas bagaimana tinjauannya secara hukum syariat kita lihat. Tinjauan hadis larangan menggabungkan utang dengan jual beli. Ya, karena ya masalah memang sebagian terkhusus ya asatidz kita juga silang pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, murni nggak boleh. Kenapa? Karena di situ menggabungkan antara utang piutang dan jual beli. Tapi kita lihat ya. Berikutnya kita akan menyimak sebuah hadis yang melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salafin wa bai'in." Rasulullah SAW melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad utang. Dan yang lain Nabi bersabda, "La yahillu salafun wa bai'un." Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Enggak halal. Dalam catatan yang diberikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di bawah hadis ini beliau menyebutkan keterangan dari Al-Imam Ahmad, qala Ishaq Ibnu Mansur, qultu li Ahmad, ma makna naha an salafin wa bai'in? Qal an yakuna yuqriduhu qardan thumma yubayyi'uhu bai'an yuzadu alayh. Wa yahtamilu an yakuna yuslif ilayhi fi syai' fa yaqulu in lam yatahayya 'indak wa huwa bai'un alayh. Jadi Ishaq bin Mansur pernah bertanya kepada Al-Imam Ahmad, apa makna larangan Nabi larangan menggabungkan utang dengan jual beli? Ya. Maka jawab Imam Ahmad, bentuknya si A memberikan utang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya. Ya, sebagai syarat tambahannya. Ya, jadi jamaah sekalian, yang menjadi tujuan utama adalah utang piutang. Ya, menjadi tujuan utama adalah utang piutang. Adapun jual beli itu hanya efek samping. Ya, beda di just tip. Ya, just tip itu yang menjadi tujuan utama adalah apa? Jual beli jasa. Bukan utangnya. Utang hanya efek samping. Kalau ini beda. Yang menjadi tujuan utama adalah utang piutang. Setelah itu mensyaratkan harus beli misalkan. Ana mau ngutangi antum, tapi syaratnya antum harus beli barang ana. Nah ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan akad ijarah atau jualah di antaranya wakalah bil ujrah termasuk jual beli. Ya. Karena hakikat akad sewa adalah jual beli jasa. Karena itu termasuk skema akad yang terlarang adalah menggabungkan jual beli jasa dengan akad utang piutang. Dalam ma'ayat syar'iyyah yang diterbitkan oleh AOIV pada pasal 19 tentang qaul ayat yang ke-7 dinyatakan la yajuzu istiratu 'aqdil bai'i awil ijarati aw nahwihima min 'uqudin mu'awwadat ya min 'uqudin mu'awwadat fi aqdil qard ya. Fi uqud ya min 'uqudin mu'awwadat fi aqdil qard. Lembaga keuangan syariah tidak mengatakan ini tidak dibolehkan. Jadi lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad baik atau akad ijarah atau akad muawwadah lainnya yang digabung dengan akad qard. Ya, ya, karena
Dalam jual beli atau sewa, biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar. Dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba. Pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur. Ya. Jadi nggak boleh ya. Sekarang kenapa dilarang? Ini jadi masalah. Mengapa dilarang menggabungkan jual beli dengan utang? Berdasarkan keterangan Imam Ahmad, adanya larangan menggabungkan utang dengan jual beli, tujuan besarnya adalah menutup celah riba. Menutup celah riba. Dalam rangka sadud dari'ah, menutup peluang terjadinya maksiat, karena sangat mungkin bagi pihak yang memberi utang mendapat manfaat dari transaksi jual beli yang dilakukan. Dan setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Nah, Imam Ibnu Qudamah sudah menjelaskan alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli jasa. Idza sturital qardu zada fit thaman li ajli fatasiru ziyadatu fit thamani iwadun anil qard wa ribhan lahu wa dzalika riban muharram. Jual beli yang disyaratkan dengan utang, maka harga bisa naik disebabkan utang. Sehingga tambahan harga ini menjadi ganti dan keuntungan atas utang yang diberikan, dan itu riba yang haram. Jadi ya, kadang ya, ketika ada misalkan seorang memberikan utang, antum utang ke anak, nah, kita kasih utang ke si B misalkan. Kemudian kita mensyaratkan kepada si B antum harus beli barang anak. Maka jamaah kadang-kadang karena si B tadi kan barusan mendapatkan utang, sehingga si A terkadang menetapkan harga barang itu di luar batas kewajaran. Misal harga pada umumnya 15.000, tapi dia jual kepada si B 16.000. Kenapa? Ya karena dia dihutangi tadi. Bahkan si B ketika ingin protes, ya enggak enak. Masa bisa kok nawar-nawar misalkan. Nah, maka ini boleh jamaah, enggak boleh. Jadi akad utamanya adalah utang piutang, kemudian efek sampingnya adalah jual beli. Nah, ini nggak boleh, jelas. Ini celah orang untuk jatuh ke dalam riba, dan itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian masalahnya, sehingga ketika gabungan akad utang dan jual beli ini dilakukan, utang menjadi akad utama, sementara jual beli menjadi syarat tambahan sebagai celah bagi pemberi utang untuk mendapatkan keuntungan. Dan jabatan akad yang mengikuti itu tidak diperhitungkan. Namun kita perlu melihat perbedaan antara akad utama dengan akad yang sifatnya mengikuti. Terdapat kaidah fikih yang disampaikan Al-Qurhi, dia mengatakan al-aslu annahu qad yasbutu syai'u tab'an wa hukman wa in kana yabtulu qasdan. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu yang dibolehkan karena mengikuti meskipun batal jika jadi tujuan utama. Dalam redaksi lain dikatakan yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan. Jika mengikuti boleh, jika berdiri sendiri tidak boleh. Nah, ini banyak contohnya ya, banyak contoh seperti alkohol yang tersimpan di tape. Kalau masih ada di tape, ya ngikut hukum tape. Tapi boleh, berarti alkohol yang tersimpan di dalamnya boleh. Tapi kalau sudah berdiri sendiri, diperas, dipisahkan, maka alkohol punya hukum sendiri. Alkohol hukumnya apa? Haram. Karena memabukkan. Makanya walaupun sedikit misalkan, tetap haram, tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya sendiri. Tapi ketika dia ngikut, nggak dihitungkan, nggak diperhitungkan, nggak diangkat. Tapi ngikut hukum yang diikuti. Maka pasalnya, jika kita perhatikan dalam akad just tip, pada dasarnya utang yang dilakukan klien sama sekali bukan tujuan utama akad. Saya sebut itu efek samping dari akad jasa membelikan barang, yaitu tas albino. Sehingga tidak diperhitungkan, tidak diperhitungkan. Sementara niat mempengaruhi kondisi akad. Ada kaidah mengatakan al-qusudu fil 'uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu ternilai. Sedangkan larangan menggabungkan utang dengan jual beli, akad yang dominan adalah utangnya. Andai tidak ada utang, mereka tidak jual beli. Sementara dalam kasus just tip yang terjadi, akad utang hanya nepeng, imbas atau efek samping yang sebenarnya tidak diharapkan oleh kedua belah pihak.
Karena itu menurut pribadi saya just tip dengan skema di atas hukumnya dibolehkan. Boleh. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan harga dinaikkan, bagaimana? Kita lihat. Bolehkah pihak wakil menaikkan harga? Dalam hal ini, posisi penyedia jasa titip hanya wakil dari klien yang dititip. Ingat, dia wakil. Ya, jadi harus tahu ya, apa sih hak-hak wakil itu harus tahu jemaah. Dia bukan pemilik barang meskipun dia telah berhasil membelikan barang itu. Sebab dia membeli tas albino hanya karena dititipi untuk membelikannya. Dan dilakukan oleh wakil harus atas pengetahuan klien. Sehingga harga yang disampaikan harus sama. Pihak wakil dalam hal ini hanya mendapat fee senilai yang disepakati. Jadi artinya masalah yang wakil tidak boleh menaikkan harga barang. Nggak boleh. Kalau dia menaikkan, maka di situ ada ribanya. Nggak boleh. Nggak boleh naikkan. Dan ini juga perlu diperhatikan jemaah sekalian. Kalau antum menjadi wakil, maka ingat. Wakil itu berarti apa? Dia hanya wakil dari orang yang mewakili. Sehingga apapun yang ada dari transaksi wakil itu milik orang yang mewakili. Milik orang yang diwakili. Contoh gini. Dia beli barang, ternyata dapat bonus. Bonus ini milik siapa jemaah sekalian? Milik orang yang diwakili, bukan milik wakilnya. Karena dia hanya membelikan. Kalau nanti dia misalkan butuh ya upah saja. Adapun ketika misalkan ada kortingan, harganya misalkan aslinya 100.000 di korting 20 jadi 80.000. Makanya masalahnya kortingan 20.000 itu milik orang yang diwakili, bukan milik wakil. Jadi nggak boleh. Kemudian dikatakan harganya tetap 100.000, kortingannya diambil. Ini nggak boleh. Kecuali dia kabarkan kepada orang yang diwakili, Pak, ini ada kortingan. Kemudian kata yang diwakili, oh antum ambil saja, silakan, ada masalah. Tapi kalau diambil, itu samanya mengambil harta orang lain secara batil. Itu nggak boleh. Dan itu riba. Kenapa? Karena ya tadi mungkin dia tadinya ngutangi. Walaupun dia tidak ngutangi, contoh misalkan dia dibawakan uang, tolong ya belikan tas. Ya. Tas ini mungkin harga wajarnya 100.000. Ya, ternyata wakil tersebut ya mungkin dia bisa nawar, Pak, bagaimana kalau 80.000 saja? Kemudian ternyata ya boleh. Maka jamaah 20.000 ini yang diskon tadi, ingat itu milik orang yang diwakili, bukan milik wakil. Jadi ya, perlu untuk disampaikan kepada orang yang diwakili, Pak, ini ada diskon 20.000, bagaimana? Kata yang diwakili, antum ambil saja, silakan, tidak masalah. Ya, sekalian nanti anak tambahin jasa titipnya. Maka boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan diambil tanpa seizinnya, itu namanya mengambil harta orang lain secara batil, dan itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan seperti itu jemaah. Sehingga ikhwani wa fillah azanallahu wa iyyakum ala kulli hal bahwasanya jasa titip ya dengan skema ya atau dengan dua skema. Yang pertama jemaah dikasih uang dulu, kemudian dia murni mendapatkan upah, ini boleh. Atau misalkan dia mengutangi tetapi dengan catatan harga barang tidak dinaikkan, murni sesuai dengan harga aslinya. Kemudian dia hanya mengambil upah, maka ini juga diperbolehkan. Tapi kalau misalkan harga barang dinaikkan, ya, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa jemaah? Karena di situ ada riba, ya ada riba. Sehingga kalau misalkan di situ ada tadi yang menaikkan harga, padahal harganya misalkan 100.000 kemudian dinaikkan 110.000, ya maka ini nggak boleh. Dan ini termasuk tambahan dari utang piutang. Kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Silahkan bagi akhwat maupun ikhwan yang bertanya bisa melalui pertanyaan dituliskan dalam secari kertas atau bisa bertanya langsung untuk ikhwan ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan dari grup dan saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika membeli pakaian dengan sistem pre-order 1 bulan?
tetapi membeli melalui just tip dengan pembayaran barang setelah barang ready dan plus pembayaran jasa dan ongkir. Apakah diperbolehkan? Jadi saya ulangi, bagaimana hukumnya jika membeli pakaian dengan sistem pre-order selama 1 bulan, tetapi membeli melalui just tip dengan pembayaran barang setelah barang ready. Dengan pembayaran Setelah barang ready, kan? Bayar. Oh gitu. Ini pesannya ke siapa ini? Pesannya ke orang, bukan pesan ke pembuat ya. Bukan. Sebenarnya bukan, kan? Ya. Nggak tahu. Jadi gini jamaah, ada mungkin reseller ya. Reseller dia buka pre-order. Kemudian ada mungkin 3 orang dia tertarik. Ya, dia tertarik untuk membeli barang tersebut. Ya. Maka jamaah, reseller dengan konsumennya, ya, ketika barang ini belum dibuat atau belum ada, ya, apakah dia sudah mengadakan akad dengan konsumen? Nah ini perlu diperhatikan. Kalau misalkan reseller dia ya, sudah mengatakan akad, ini harganya 100.000. Kemudian apa? Terjadi akad. Ya. Makanya masalah dia yang seperti ini boleh tidak? Barang itu belum dibuat atau belum dibeli, kemudian dia adakan akad dengan konsumennya, boleh tidak? Dilihat apa akadnya yang dilakukan, apa akad yang dipakai. Kalau akadnya akad salam, boleh tidak? Bagaimana akad salam? Akad salam boleh, tapi dengan catatan uang kontan di muka. Kalau harga barang 100.000, dia wajib bayar 100.000. Ya. Kalau misalkan DP, boleh tidak? Nggak boleh. Dalam akad salam itu nggak boleh DP, nggak ada DP, nggak boleh. Kenapa? Karena jatuh nanti larangan jual beli kali bil kali. Nah Nabi SAW ya, an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli utang dengan utang, itu nggak boleh. Jadi kalau DP kenanya nanti jual beli utang dengan utang. Ya, reseller dia menjual barang masih utang, konsumen bayar pakai masih utang. Karena masih sisanya 50%. Makanya ini nggak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau akadnya salam boleh. Silakan masalah akad salam tapi kontan. Walaupun nanti ada syarat yang sudah kita bahas ya tentang syarat salam itu nggak boleh barang tertentu ya. Artinya barangnya tidak boleh jenisnya cuma satu, itu nggak boleh. Artinya kalau misalnya akadnya salam dan barang itu jumlahnya banyak, potensi misalkan ya kemungkinan besar bisa didatangkan, maka nggak masalah. Tapi kontan ini boleh. Yang kedua, akadnya misal dia jadi wakil, boleh tidak? Jadi wakil dari konsumen, boleh tidak? Kalau wakil dari konsumen boleh? Boleh tidak? Bukan wakil dari konsumen, wakil dari distributor, boleh tidak? Boleh. Ya, wakil dari distributor kemudian menawarkan kepada konsumen, adakan akad langsung, boleh? Boleh. Boleh bayar DP? Boleh. Tapi dengan catatan ingat, DP-nya bukan dari uang pribadi. Karena wakil itu sekali lagi dia hanya wakil. Artinya apa? Tidak boleh dia bayar pakai uang pribadinya. Kalau pakai uang pribadinya berarti antara dia dengan produsen yang terjadi adalah akad jual beli, bukan wakil. Kalau misalkan produsen ingin DP, maka dia minta kepada konsumennya, Pak, ini produsen saya minta DP. Kemudian dia kirim kepada reseller kasihkan kepada produsen. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau diambil dari uang pribadinya, nanti akadnya sudah berbeda. Bukan wakil lagi, tetapi antara reseller dengan produsen berarti akad jual beli. Dan nanti harus ikut aturan jual beli. Kalau dia yang terjadi akad jual beli berarti nggak boleh dia menjual kecuali barang itu sudah dibeli. Dan tidak boleh nanti dikirim langsung oleh produsen ke konsumennya, nggak boleh. Tapi kalau dia jadi wakil, enak. Kalau jadi wakil jamaah, boleh barang itu dikirim oleh produsen langsung ke konsumennya, boleh. Nggak masalah. Tapi ingat ya, diperhatikan aturan-aturan ya wakil. Dan bolehkah wakil menaikkan harga? Boleh tidak? Boleh dengan izin orang yang diwakili. Dengan izin produsen.
Atau misalkan produsen mengatakan antum jangan dinaikkan ya. Nanti saya kasih fee. Berarti jangan dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti dia nggak amanah. Ya, tapi kalau misalkan nanti antum anak kasih fee misalkan 30%. Tapi silakan antum naikkan harganya, nama masalah. Boleh? Boleh. Terserah. Yang penting intinya mereka saling itu. Ini wakil. Atau yang kedua jemaah, akadnya mesen. Barangnya belum ada. Pre-order misalkan. Tapi akad yang dilakukan antara dirinya dengan konsumennya adalah hanya akad mesen. Boleh tidak? Boleh. Karena akad mesen itu belum terjadi akad jual beli. Hanya mesen saja. Oh ternyata ada 3 orang ingin mesen barangnya. Ya sudah. Setelah itu dia pesan ke produsennya. Nanti jamaah ketika barang itu sudah jadi, ingat, dia beli dulu. Dia beli barangnya, kemudian barang itu minta dikirim ke rumah dia. Setelah sampai ke rumah, baru dia hubungi konsumennya. Pak, ini barang yang kemarin antum pesan sudah datang. Jadi beli tidak? Kata dia, oh anak nggak jadi beli. Tiga-tiganya nggak jadi beli. Ya sudah selesai. Dia nggak boleh marah-marah. Kenapa? Karena belum terjadi akad jual beli. Ini jadi harus tahu konsekuensinya jemaah. Ya. Ini kalau akadnya mesen. Atau yang keempatnya, dia jadi calo, boleh. Ya. Artinya apa jemaah? Dia hanya sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Siapa yang mengadakan akad? Langsung produsen dengan konsumennya langsung akad. Dia hanya perantara saja. Nanti dia berhak mendapatkan upah. Dan upahnya calo bisa haram, bisa boleh. Kalau upahnya murni dari produsen halal. Kalau upahnya dari murni konsumen atas keriduan konsumen boleh. Tapi kalau misalkan upahnya diambilkan oleh produsen yang dia naikkan harganya ketika dijual kepada konsumen tanpa pengetahuannya haram, nggak boleh. Contoh gini, ada misal produsen genteng, biasanya dia jual genteng harganya satu itu 1.000 misalkan, tapi karena ada konsumen datang lewat wakil, kemudian dinaikkan 1.100 perak. 100 perak itu tujuannya untuk upah calonnya dan tanpa diberitahukan kepada konsumen, tanpa diberitahukan, maka upah ini haram, nggak boleh. Upah seperti ini haram. Tapi kalau dia sampaikan, Pak, antum kesini perantaranya si fulan, maka harganya saya naikkan. Ini untuk upah dia. Kata konsumen, oh iya nggak apa-apa, boleh. Maka boleh, halal. Seperti itu jamaah. Nah, sehingga yang pentingnya gini jamaah, antum ingin mau adakan akad salam, akadnya misalkan wakil, akadnya pesan, atau misalkan calo, yang penting sesuai dengan prosedur. Ya. Jangan akadnya wakil ternyata jual beli. Ini jadi masalah. Akadnya mesen ternyata jual beli. Ini jadi masalah. Yang penting sesuai dengan aturan, insya Allah tidak masalah. Insya Allah dibolehkan. Ya. Jadi pre-order yang dilakukan tadi, kalau misalkan dia adakan akad ternyata barangnya belum ada, maka tidak diperbolehkan. Kecuali kalau akadnya salam. Boleh, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, ini bolehkah mengkonsumsi makanan yang ada kandungan campuran sedikit wine? Wine itu sedikit anggur. Apa? Anggur. Sedikit anggur, Ya. Anggur buah. Anggur minuman keras. Iya, alkohol. Boleh nggak ya mas kita memakan makanan yang dicampur oleh alkohol? Kalau dicampur berarti memang zat luar dimasukkan kan? Itu namanya campuran. Maka hukumnya haram, nggak boleh. Karena ingat ya mas, alkohol baik jenis yang memabukkan atau jenis racun itu nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh. Nggak boleh dikonsumsi ya mas. Kalau jenis yang memabukkan itu jelas mutlak, baik untuk diminum haram, untuk obat oles juga haram. Itu alkohol jenis memabukkan. Tapi kalau alkohol jenis memabukkan untuk diminum nggak boleh, untuk obat oles juga nggak boleh. Tapi kalau jenis yang racun, kalau untuk diminum boleh tidak?
Nggak boleh namanya bunuh diri ya. Ini racun jangan. Tapi kalau untuk obat oles boleh tidak? Boleh. Yang sahih boleh. Ya, berbeda dengan pendapatnya jumhur. Jumhur itu mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena alasannya najis. Yang tepat tidak najis. Yang tepat tidak najis. Sehingga kalau misalkan jenisnya racun dan itu dipakai untuk obat oles seperti misal apa namanya? Pokoknya itu yang buat luka-luka ya. Atau misalkan seperti hand sanitizer ya. Ada sedikit alkoholnya kan tidak masalah. Tidak ada masalah. Kan itu jenis racun. Itu jenis racun seperti itu jemaah. Nah, sehingga kalau misalkan tadi yang jenisnya jenis racun ataupun jenis memabukkan cuma dicampurkan, maka haram, nggak boleh. Beda kalau misalkan tercampur secara alami. Secara alami, tidak masalah. Maka masuk kaidah tadi. Apa? Yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan. Atau at-tabi'u tabi. Sesuatu yang ikut, maka hukumnya sama dengan sesuatu yang diikuti. Ya. Dan ini murni dari alam jemaah, dari sananya. Seperti contoh tadi alkohol yang tersimpan di apa namanya tape, dari sananya. Maka ini murni boleh. Contoh kasus yang lain jemaah, buah jambu yang ada belatungnya. Dan ini ingat ya, belatung itu masuk sendiri dengan apa? Proses alami, ya proses alami. Bukan antum suruh, antum masuk ya antum masuk. Kalau disuruh belatungnya suruh masuk, maka antum masukkan sendiri jemaah, itu nggak boleh. Tapi kalau murni dari alam, ada buah jambu di dalamnya ada belatung. Antum makan buah jambu plus belatungnya, boleh jemaah? Boleh. Hukum belatung ikut buah jambu halal, berarti belatungnya ikut halal. Tapi kalau misalkan ada jambu nggak ada belatungnya, antum ambil apa? Belatung masukkan, ya, dibolongi, masukkan belatungnya, antum makan haram. Karena belatung yang tepat itu haram. Ya, berbeda pendapatnya Maliki ya. Maliki mengatakan boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan haram. Sehingga makan belatung seperti itu yang sengaja dimasukkan haram. Itu sama. Ini makanan tidak ada alkoholnya. Kemudian kasih satu tetes saja. Tes. Dicampur. Hukumnya haram, nggak boleh. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit ataupun banyak haram. Ya, kalau campurannya sekali lagi ya, dengan usaha manusia, bukan alami. Adapun kalau alami maka hukumnya sesuai dengan yang diikuti seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sedikit mengembangkan dari pertanyaan tentang poin tadi, kalau dengan pala gimana? Pala. Apa? Pala. Kan kadang-kadang ada yang jual BMN atau kadang ada sedikit palanya, itu boleh apa enggak? Iya, bagaimana dengan buah pala? Buah pala sekali lagi senang pendapat. Sebagian mengatakan haram yang termasuk jenis alkohol atau jenis sesuatu yang memabukkan. Sebagian mengatakan halal. Sebagian mengatakan haram. Tetapi jamaah sebagian yang mengatakan haram dan itu termasuk jenis alkohol itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Nah, sehingga kalau kita ikut pendapat yang mengatakan haram ya haram. Sedikitnya pun haram, nggak boleh. Antum ikut yang mana? Pengalaman sih kalau pala itu yang kalau dimakan memang memabukkan. Nah, memang ada pembahasan khusus ya, Mas. Sebagian mengatakan haram atau memabukkan itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Tapi sekali lagi ini sidang pendapat di kalangan para ulama kita. Sidang pendapat. Dan tugas kita hanya menyampaikan perkara misalkan antum lebih menguatkan pendapat yang membolehkan itu urusan antum. Yang penting bukan hawa nafsu ya. Yang penting bukan berdasarkan hawa nafsu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Berikutnya ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menjual barang yang belum dimiliki kita? Hadis Bukhari dan Al-Jil Hakim bin Hizam. Iya. Poin yang kedua tadi. Jadi ini bagaimana hukumnya menjual barang yang belum dimiliki? Itu saja pertanyaannya. Ini sebenarnya. Oh, dan dalil akad wakalah bil ujrah, poin kedua. Jadi ini pertanyaannya begitu. Bagaimana hukumnya menjualkan barang yang belum dimiliki? Dari hadis Bukhari, dalil akad wakalah bil ujrah, poin yang kedua.
Mana lo berapa? Ini mulai. Rantuk. Hadis yang mana? Mana ya? Lihat Bukhari nggak ada sini. Nggak ada di sini. Nggak ada. Jadi mungkin bagi yang bertanya bisa menjelaskan langsung atau mungkin menuliskan lagi pertanyaan kedua. Yang kedua, ini pertanyaan siapa aja nih dari grup atau Instagram? Dari WA. Assalamualaikum, izin bertanya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya dalam Islam membeli emas dengan metode pembayaran transfer dan saat membeli emas tidak langsung diterima fisiknya, namun diberikan ke pihak penjual. Bapak, ini si A membeli logam mulia di Antam menggunakan metode pembayaran transfer, lalu pihak Antam menawarkan program yang namanya realitas logam mulia. Jadi logam mulia langsung dibeli didirikan ke pihak Antam dan ada biaya transaksinya per tahun juga. Seakan-akan pembeli menerima nota pembelian emasnya, seakan-akan pembeli hanya menerima pembelian emasnya saja dan bukti pembayaran. Maksudnya apakah nota pembelian yang dibeli lagi diambil isi saja atau disimpan di rumah atau bagaimana? Jadi ini yang maksudnya jual beli emas dengan uang. Maka saran cuma satu, harus apa? Harus takobut. Jadi ingat, uang dan emas itu termasuk barang ribawi. Ilah ribanya sama, jenisnya beda. Apa ilah ribanya? Sama niat. Alat tukar menukar. Yang ketiga diperjualbelikan, saran cuma satu, harus kontan. Apa artinya? Artinya serah terimanya harus kontan. Kalau salah satunya terlambat, maka jatuh ke riba nasi'ah. Sehingga sebagaimana yang ditanyakan tadi, dia beli emas di Pegadaian. Kemudian emasnya nggak diambil, tapi dititipkan langsung ke penjualnya. Boleh jamaah? Nggak boleh. Harus dia ambil dulu. Ya, ketika dia beli emas, misalkan 5 gram, ambil 5 gram, uang serahkan. Jadi harus ada takobut. Ingat ya, takobut secara fisik. Takobut secara fisik. Bolehkah dengan apa namanya masalahnya? Dengan sesuatu yang mewakili, boleh tidak? Misalkan emas dengan apa namanya? Dengan uang pakai cek, boleh? Surat berharga kalau penilai boleh. Tapi kalau pengganti emas ada nggak surat berharga emas? Ya, nggak ada ya. Adapun surat pertanda dia beli emas itu nggak ada harganya. Jadi kalau emasnya tetap fisiknya, adapun uang mungkin bisa pakai cek. Bisa pakai cek seperti itu. Artinya masalah ada serah terima secara tadi kontak. Baik diserahkan uang langsung atau pakai cek itu boleh. Yang penting ada yang diserahkan. Dan emas diserahkan di majlis akad. Ya. Adapun setelah itu misalkan ingin dititipkan, itu urusan dia, tidak masalah. Ya, artinya apa? Barang itu diambil dulu, setelah itu titipkan ke orang, boleh, tidak masalah. Titipkan ke Pegadaian ataupun yang lainnya, tidak masalah. Yang penting nanti jamaah, ketika dia nitipkan, murni akadnya nitip. Jangan dia utang dulu kemudian sebagai jaminan, itu beda lagi nanti. Ini beda lagi. Jadi kalau misalkan murni dia nitip, artinya emas itu sudah dibeli kemudian karena mungkin merasa di rumah ya nggak aman, kemudian dititipkan ke Pegadaian, ya, nyewa apa namanya deposit box misalkan, harganya misalkan sewanya selama setahun sekian, nggak masalah, boleh. Dan ini murni jual beli jasa apa? Penyewaan deposit box.
Ini boleh. Tapi beda lagi kasusnya nanti gini, kalau emas itu jadikan gadaian kemudian dia utang, itu beda lagi nanti. Itu pembahasan khusus. Jadi kalau murni dititipkan dengan catatan emas itu sudah diambil, sudah diterah terima, maka boleh. Tapi kalau belum diterah terima kemudian langsung dititipkan, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena di situ terjadi riba nasi'ah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.